Dan kita gunakan momen ini, alangkah baiknya karena kita dalam rapat awal tahun ajaran kemarin membahas mengenai SKPBM termasuk jadwal pelajaran, ada kesulitan bagi kita dengan datangnya kurikulum yang baru itu. Nah, seandainya ada unek-unek Bapak Ibu, silahkan nanti langsung Ibu Bapak Guru dengan Bapak Pengawas bagaimana mencari solusinya. Sehingga kita tidak mandek dengan kurikulum Merdeka ini, ya, jadi tidak jelas arahnya. Nah, saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu silakan sekarang ke Bapak Pengawas untuk pembinaan kami di SMP 1 Cidolog. Mangga Bapak, abdi ngiringan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khususnya bagi Bapak Ibu Guru, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kalau kita di kurikulum Merdeka ini sebelum mengajar apa-apa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu harus paham dulu dengan anak didik kita. Paham mengenai apanya? Satu, paham tentang gaya belajar anaknya. Yang kedua, paham dengan kemampuan anaknya atau potensi anak itu sendiri. Yang ketiganya, paham dengan sosial budaya anak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu mesti ini harus dipahami dulu anak kelas 7 ini, ya. Kelas 7 ini. Maksudnya yang pertama paham dengan gaya belajarnya. Karena di setiap kelas anak itu belajar itu berbeda. Ada yang anak cepat paham dengan membaca, ada anak yang cepat paham dengan mendengarkan, ada yang anak cepat pahamnya dengan gerakan atau istilahnya itu banyak praktek kinestetik gitu kan, ada audio visual dan kinestetik. Nah, ini harus dipahami dulu. Yang keduanya paham dengan sosial budaya. Nah, akan terjadi berbeda. Misalkan dari Cicurug ke sini atau dari Cidahu ke sini itu pasti akan berbeda. Karena apa? Karena anak di sini datangnya dari pegunungan misalkan. Lalu jarak tempuhnya yang begitu jauh. Nah, ini harus dipahami. Lalu sosial ekonominya itu dipahami. Yang ketiganya kemampuan anaknya. Nah, cara memahami kemampuan anak, tes diagnosta. Tes kecil-kecilan lah gitu, kemampuan anak itu sampai di mana. Nah, di situ dulu. Jadi sebelum kita ngajar masuk ke kelas untuk melakukan proses pembelajaran di kurikulum Merdeka, pahami dulu anak itu. Kalau sudah paham bahwa anak itu berbeda, oh gaya belajarnya beda, kemampuannya berbeda, sosial ekonominya berbeda, tingkat belajarnya berbeda, baru kita membuat perencanaan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka itu yang gimana? Kalau di kurikulum 13 itu ada alur yang harus dilakukan, 5M kan, dari mulai mengamati, lalu menanya dan seterusnya. Kalau di kurikulum Merdeka tidak, tapi menyusun program pembelajarannya atau rencana pembelajarannya yang mampu mengakomodir kebutuhan anak tadi. Artinya gimana? Artinya Bapak Ibu harus menggunakan diferensiasi pembelajaran. Maksud diferensiasi itu seperti apa? Maksud diferensiasi adalah ada 3 hal yang paling pokok. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten maksudnya Bapak Ibu harus paham. Tadi anak itu cara belajarnya berbeda kan? Ada yang senang baca, ada senang nonton, ada yang senang gerak-gerak. Maka kontennya juga harus seperti itu. Bapak Ibu harus menyiapkan tulisan dalam buku. Misalkan harus ada audio visualnya, harus juga ada yang berbentuk praktek. Itu kontennya. Bacalah bukunya gimana? Apa saja bukunya itu bebas. Karena tidak ada khusus buku kurikulum Merdeka, tidak ada. Kalaupun ada buku kurikulum Merdeka, itu mah hanya penjual saja. Jadi konten atau materi dari manapun silahkan.
Yang penting berhubungan dengan itu. Nah, sekarang yang berhubungan dengan konten materi. Ada hal yang ciri dari kurikulum Merdeka itu. Yang pertama, bahwa kurikulum Merdeka itu adalah fleksibel. Fleksibelnya apa? Fleksibel karena ada dalam jenjang. Jenjang fase D. Jadi kalau pelajaran sekarang ada, kalau biasanya pelajaran kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalau sekarang hitung dulu mana yang mau di kelas 7 oleh kita, mana yang mau di kelas 8 oleh kita, mana di kelas 9, silakan. Jadi dulu kan yang lebih penting menurut Bapak Ibu mata pelajaran. Yang keduanya adalah essential material. Jadi sekarang jangan mengejar target materi banyak gitu. Wah, ini belum selesai. Enggak. Tapi essential material. Materi yang paling esensial mana? Kalau anak belum bisa baca, misalkan, tapi asapirakunya belum bisa baca, itu dulu kan. Di materi itu diperdalam sampai dia bisa. Yang ketiganya, itu ada kegiatan ya di luar proses pembelajaran, yaitu kegiatan penanaman karakter, yaitu P5 itu. Nah, bedanya gitu. Nah, sekarang kalau proses pembelajaran sudah seperti biasa, cuma kita perlu ingat tadi aja, mengakomodir segala kebutuhan anak. Mengakomodir kebutuhan anak tadi dengan paham dengan diferensiasi tadi ya. Nah, kita pahami bahwa anak pasti berbeda. Si A dengan si B dengan si C pasti berbeda. Berbeda cara berpikir, berbeda dan lain sebagainya. Maka perbedaan itu harus kita pahami. Jadi tidak ada di kurikulum Merdeka itu ketentuan harus menggunakan A, menggunakan B, model A, model B. Tidak. Tapi yang paling penting adalah diferensiasi. Nah, sekarang menanamkan P5, menanamkan karakter itu di mana? Di profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang waktunya kan 25% diambil dari intra. Ya, makanya disiapin dulu nih di sekolah itu. Siapa sih yang mau jadi ketua tim ini atau ketua proyeknya ini? Karena tuh ketua proyeknya itu diakui nanti di Dapodik ya. Nah, setelah itu kita tentukan kita mau ngarahnya kemana sih, temanya mau apa? Kan ada beberapa tema, kita ambil 3 tema. Ya, 3 tema. Temanya apa? Silahkan, terserah Bapak Ibu. Tapi yang penting di situ Bapak Ibu jangan berpikir produknya, tapi berpikir bagaimana prosesnya terjadi. Bukan berpikir produk, tapi bagaimana prosesnya terjadi. Gitu. Sambil contoh gini, ketika kita menentukan waktunya dulu, waktunya itu apakah disebar, apakah blok per minggu, apakah blok per bulan. Yang penting berarti dalam 1 minggu itu ada 10 jam ya kalau nggak salah, 10 JP. Kalau dibagi-bagi per hari berarti ada yang 3 jam, ada yang 2 jam dan seterusnya. Kalau di blok per minggu berarti sehari plus ada lebihnya dikit di hari berikutnya. Nah, itu masalah itu tinggal diatur oleh Bapak Ibu. Di mana saja silahkan posisinya. Atau di bloknya sekaligus. Dalam 4 bulan sabulan terus itu boleh gitu. Silahkan Bapak Ibu yang mengatur. Tapi mungkin dihitung mana untung ruginya gitu. Nah, sekarang siapa yang menjadi fasilitator? Jadi nanti fungsinya fasilitator. Artinya ketika ngajar di kelas 7 itu ketika masuk di kelas 7 itu berfungsi bukan sebagai guru, tapi fasilitator. Karena pada saat P5 tidak ada hubungan dengan mata pelajaran. Tidak hubungan lagi. Contohnya seperti apa? Gini, ketika Bapak Ibu masuk P5 sekarang, kewirausahaan misalkan ambil contohnya, maka buatlah modul ajarnya, modul P5-nya itu dari mulai diri sampai aksi nyata. Mulai dirinya itu misalkan anak-anak nanti memahami bagaimana kalau ngambil kita misalkan kearifan lokal misalkannya, kearifan lokal tentang makanan, misalkan kearifan lokal tentang makanan, karena di sini ada singkong, ada misalkannya. Nah, kearifan lokal tentang makanan itu jadi pertama
anak paham dulu, oh ternyata makanan orang Sunda itu 1, 2, 3. Oh makanan dari singkong itu ada 1, 2, 3 gitu kan. Oh, nah itu dicari oleh anak sendiri. Setelah itu, setelah dipahamkan itu, nanti eksplorasi konsep, anak itu mencari. Kalau membuat getuk lindri teh kumaha gitu kan, kalau membuat anu teh kumaha, terus anak mencari, diskusi aja. Tidak ada pelajaran dari guru, tidak. Guru hanya mengarahkan, oh sekarang cari gimana cara mencari membuat getuk lindri atau membuat enye atau membuat apa. Nah, sudah anak mencari caranya seperti apa, nanti membuat cara apa, anak diskusi. Anak diskusi, oh caranya seperti ini, seperti, wah udah paham lagi. Udah kan ada ruang kolaborasi, diskusi, gitu kan. Nah setelah diskusi ini udah selesai diskusi, anak mencoba, wah mencoba nih, mencoba. Akhirnya ujungnya anak itu menyampaikan lagi, oh ini nih ternyata oh dari singkong ini bisa jadi ini nih, buat ini, terus banyak. Akhirnya aksi nyatanya apa? Nanti anak bisa membuat barang itu, makanan itu gitu. Nah, masalah membuatnya nanti mau dia itu sukses jadi enak atau tidak enak tidak jadi masalah. Tetapi anak sudah melakukan proses. Ya, proses. Nah, maka di akhirnya itu anak pertama bisa menyampaikan, yang kedua bisa menunjukkan gitu kan. Nah, itu seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan itu anak benar-benar diskusi tentang itu sampai jadi. Nah nanti bagaimana posisi kita, karena kita sebagai fasilitator mengarahkan, mungkin saja terjadi anak itu mencobanya beberapa kali gitu kan. Yang pertama mencoba getuk lindri, yang kedua mencoba enye, yang ketiga mencoba terus aja gitu sampai ujung-ujung oh, ada sekian nih makanan gitu kan Sunda dari bahannya singkong gitu kan, jadi banyak kan. Nah akhirnya nanti guru itu melihat, kan nanti anak dikelompokkan, oh si ini mah sudah kerjasama sudah bagus, oh ini udah berkembang, oh ini. Nah itu fungsi guru. Nah jadi nanti si anak itu mungkin pertama merasa siga main-main Pak, tetapi di situ adalah menumbuhkan budaya kerjasama atau gotong royong, budaya kepemimpinannya, wah karakter di situ tumbuh semua.